Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman pemilih Kota-Kota Mobagu. Saya Sasa selaku host pada siang hari ini menyapa dari ruang podcast KPU Kota-Kota Mobagu. Episode kali ini kita akan membahas tentang Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kota-Kota Mobagu. Kalau dengar kata hukum, pasti yang kebayang langsung sidang, sengketa, atau pengadilan. Apalagi kalau lagi bahas pemilu dan pilkada, di Kota Mobagu biasanya yang ramai soal kampanye, TPS, atau siapa calonnya. Tapi tahu nggak sih di belakang layar ada satu divisi yang penting yang bertugas untuk memastikan semua tahapan berjalan aman, adil, dan punya dasar hukum yang kuat. Untuk lebih jelasnya, kita sudah menghadirkan narasumber yang cukup kompeten untuk membahas tentang tugas-tugas divisi ini. Beliau adalah Bapak Ilmi Haidir Paputungan. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat datang Pak Ilmi di ruang podcast. Ya, terima kasih. Selamat datang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Ilmi, langsung saja ke pertanyaan. Masyarakat awam kan tahunya KPU itu tugasnya untuk melaksanakan pemilihan, membagikan logistik, mengumumkan calon, dan menghitung suara di TPS. Padahal sebenarnya tugas dan kerja KPU itu lebih luas. Kalau di tingkat KPU kabupaten kota seperti Kota Mobagu sendiri, apa peran spesifik dari Divisi Hukum dan Pengawasan itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Sasa. Assalamualaikum teman pemilih. Halo. Ini kita podcast dari ruang podcast KPU Kota Mobagu. Tentu tujuan podcast itu agar supaya informasi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat itu bisa diterima dengan baik. Tapi sebelum kita lanjut ke hal-hal yang lebih serius, saya harus mengungkapkan bahwa dari ruang ini saya merasa kayak lagi sedang ada di Cerdas Cermat. Pertanyaannya luar biasa tajam, tapi ini pertanyaan yang penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Bahwasanya dalam pelaksanaan pemilu tentu ada divisi masing-masing yang kemudian mengawal pelaksanaan pemilu. Kami di Divisi Hukum dan Pengawasan juga punya peran tersendiri sebagaimana diatur dalam PKPU 8 2019. Jadi teman pemilih, pemilu itu tidak hanya terjadi pada saat proses pencoblosan di TPS, tetapi pemilu itu tentu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan untuk mempersiapkan pemilu itu, itulah dimulai dari perencanaan program, penganggaran, sampai kemudian dasar-dasar hukum pelaksanaan pemilu itu pun memang sudah kita persiapkan betul dari undang-undang. Kan pemilu kan didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang kemudian turun hingga menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum gitu. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sampai kepada keputusan KPU dan pedoman-pedoman teknis yang mana menjadi rujukan dalam setiap Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemilu. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa selain kemudian pelaksanaan tahapan, begini juga memang kita Komisi Pemilihan Umum itu mari kita menjawab untuk memastikan bahwa iklim demokrasi terutama dalam wilayah Kota-Kota Mobagu itu tetap terjaga, tetap terbentuk teman-teman pemilih masyarakat Kota Mobagu yang paham betul terkait dengan demokrasi, terkait dengan pelaksanaan pemilu atau pemilu kada di Kota-Kota Mobagu tentunya. Itu mungkin sebagian dari peran Divisi Hukum dan Pengawasan, sebagaimana juga yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa poin yang menjadi tanggung jawab teknis ya yang ada di PKPU terkait dengan tupoksi. Tetapi secara keseluruhan saya pikir menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan literasi pemahaman masyarakat, pemahaman teman pemilih berkaitan dengan hukum pelaksanaan pemilihan umum, berkaitan dengan demokrasi di Indonesia agar kita bisa mendapatkan demokrasi yang berkualitas. Itu seperti itu, Sasa. Oke, baik Pak. Berarti Divisi Hukum ini menjaga supaya KPU Kota Mobagu tidak salah melangkah ya Pak? Betul, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
dari undang-undang sampai dengan PKPU dan KPT ini kemudian menjadi dasar dari komisioner atau tingkat kabupaten kota, mungkin dari komisioner hingga ke KPPS itu untuk melaksanakan setiap langkah-langkah dalam pelaksanaan kepemiluan. Tentunya karena kita ingin memiliki pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas, maka prosesnya pun harus dilaksanakan dengan aturan, dengan transparan, dengan integritas daripada masing-masing baik penyelenggara ataupun produk hukum yang ada, yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan kepemiluan di Kota Mobagu terutama. Baik, Pak Elmi. Nah, Kota Mobagu itu kan kotanya dinamis sekali ya, Pak. Kadang-kadang di media sosial, kadang-kadang juga di tempat ngopi. Sering muncul perdebatan atau disinformasi mengenai aturan pemilu. Nah, apa cara strategis Divisi Hukum KPU Kota Mobagu untuk meredam atau meluruskan isu-isu hukum tersebut, Pak? Oke, baik. Untuk meredam isu-isu yang misinformasi ya, yang kurang sesuai. Tentu KPU Kota Mobagu, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita punya peran untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan produk hukum. KPU Kota Mobagu itu juga kemudian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tanggung jawab tersebut. Jadi di KPU itu ada namanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, kita sebutnya JDIH. JDIH ini bukan hanya ada di KPU, sebagaimana PKPU tahun 24 nomor 16 tahun 2024 berkaitan dengan JDIH. Tentu JDIH ini kan sejalan dengan Perpres 33 ya tahun 2012 terkait dengan JDIHN, yang mana tentunya setiap lembaga negara, terutama kita lembaga KPU sebagai badan publik, itu memiliki tanggung jawab untuk kemudian memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung lewat satu portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jadi kalau kita klik di website itu, JDIH KPU Kota Mobagu ataupun KPU RI, itu akan muncul portal yang kita bisa search di situ langsung berkaitan dengan keputusan atau berkaitan dengan peraturan KPU gitu. Terkait misalkan di KPU Kota Mobagu sampai saat ini kan kita sudah mengeluarkan 8 keputusan KPU Kota Mobagu. Kalau nggak salah sih yang terakhir kita belum sempat upload di JDIH karena baru nanti kemudian dia punya aturan untuk kemudian diupload, itu berkaitan dengan surat keputusan berkaitan dengan PDPB, penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, hal tersebut bisa diakses langsung oleh publik di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Mobagu. Selain portal resmi itu, kami juga ada website resmi kan. KPU kan kita punya website resmi yang menyampaikan berita terkait dengan kegiatan-kegiatan kita selama non-tahapan ataupun juga pada saat tahapan kemarin. Di hukum sendiri kita juga punya media sosial, JDIH di Facebook, di Twitter, juga di Instagram. Ini juga merupakan bagian dari strategi kami untuk melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan hukum kepemiluan ataupun istilah-istilah hukum kepemiluan. Dan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Tentunya hal ini kita terus dorong selain daripada tadi untuk meningkatkan literasi masyarakat berkaitan dengan kepemiluan, juga itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk melaksanakan pemilu terutama di KPU Kota Mobagu. Demikian Sasa. Oke, benar banget itu Pak. Daripada sibuk berdebat di medsos atau grup WhatsApp yang belum tentu benar kan Pak, mending langsung cek fakta hukumnya di JDIH KPU Kota Mobagu. Semuanya sudah transparan ya Pak? Ya, betul. Semuanya sudah transparan di sana. Nah, kalau kita bicara terkait dengan transparan, saya mengingat sebuah istilah. Pemilu itu dia prosedurnya memang harus bisa diketahui ya. Predictable procedure, but unpredictable result. Akan tetapi nanti hasil pemilunya itu menjadi rahasia. Nah kan memang prinsip pemiluan itu kita luber jurdil, langsung umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi pilihan masing-masing masyarakat itu hanya masyarakat yang tahu. Tapi bagaimana proses terjadinya pemilihan, proses pelaksanaannya pemilihan, ini harus jelas. Dan kejelasan itu bisa diakses lewat jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH KPU Kota Ketapang. Demikian, Salsa. Oke, baik Pak. Sebelum kita tutup podcast episode kali ini, mungkin ada pesan khusus atau imbauan dari Pak Ilmi untuk masyarakat Kota Mobagu terkait hukum dalam pemilu. Masyarakat Kota Mobagu, teman pemilih, itu pesan saya dalam podcast hari ini bahwa kita perlu memanfaatkan portal JDIH sebagai bagian dari sumber informasi kita yang berkaitan dengan kepemiluan. Seperti yang ditanyakan oleh Salsa tadi bahwa informasi yang berkaitan dengan produk hukum ataupun keputusan ataupun istilah-istilah hukum kepemiluan tentu semuanya kita taruh dalam portal JDIH yang bisa dijadikan rujukan, dan kalau misalkan memang perlu dilaksanakan diskusi atau ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan informasi yang ada dalam JDIH, bisa langsung datang ke kantor KPU Kota Mobagu. Tentunya ini semua fasilitas yang kemudian menjadi tanggung jawab kami untuk diadakan itu bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat Kota Mobagu, teman pemilih, agar supaya bisa mempersiapkan diri untuk kemudian terus menjaga kualitas demokrasi, terutama di Kota Mobagu, dalam mempersiapkan pemilihan ke depan ataupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian, selesai. Luar biasa, terima kasih, syukur montok Pak Ilmi sudah meluangkan waktu untuk berbagi edukasi hukum dengan kita semua. Teman pemilih, itulah tadi perbincangan kita, dan pelajaran yang dapat kita petik adalah keberhasilan demokrasi yang aman dan damai tidak hanya bergantung pada pelaksanaan teknis pemilu, tetapi pada ketegasan penyelenggara dalam mematuhi koridor hukum serta kecerdasan masyarakat dalam menyaring informasi melalui keterbukaan aturan yang transparan. Terima kasih telah menyimak podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial resmi KPU Kota Mobagu untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Saya Sasa bersama kru podcast KPU Kota Mobagu pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih, syukur moanto, salam KPU melayani. Lebih baik, mari bergandeng tangan, satukan visi menuju pemilihan yang bersih dan penuh